Halo Best Kids, apa kabar? Misulan harap semuanya sehat-sehat dan juga baik ya anak-anak ya. Best Kids, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita masuk tema 7, yaitu mengenai menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Dan juga nanti kita akan belajar tentang ide pokok ya. Nah, untuk pertama-tama, misalnya mau tanya, teks non-fiksi itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Ya, good. Pada tahu semua ya. Oh iya, misalnya mau mengingatkan, teks itu dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi dan juga non-fiksi. Kalau teks fiksi berarti teks yang dibuat berdasarkan imajinasi atau hayalan sang pengarang ya. Jadi bisa dikarang. Jadi itu kejadiannya itu tidak benar-benar terjadi. Ya, sedangkan teks non-fiksi berarti itu kebalikannya, yaitu teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau kejadian yang terjadi sebenarnya. Jadi memang benar-benar terjadi. Itu teks non-fiksi, diingat ya anak-anak ya. Oke, nih contoh dari teks non-fiksi. Kalian bisa lihat di buku pena 4C halaman 86, yaitu mengenai keragaman bahasa di Indonesia terancam punah. Di sini kita bisa lihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paragraf. Kita bisa baca semua ya. Misalnya beri waktu untuk membaca dalam hati selama 3 menit. Oke anak-anak, sambil kita baca, sambil kita lihat, kira-kira ada tidak kata sulit? Kata sulit itu berarti kata yang belum pernah kalian jumpai sebelumnya sehingga kalian tidak mengerti artinya. Kira-kira ada tidak sih kata sulit yang kalian belum pernah temui sebelumnya? Nah, kalau kalian menemukan kata sulit yang belum tahu artinya, mari kita buat daftarnya. Nih, yang pertama kira-kira ada apa? Ya, ada ahli. Lalu yang kedua ada penutur, yang ketiga ada kepunahan atau punah, yang keempat ada globalisasi, dan yang terakhir ada identitas. Kita akan mencari 5 kata sulit beserta artinya ya anak-anak. Oh iya, nih ya tadi ada 5 ya. Kira-kira di mana sih kita dapat menemukan arti kata sulit? Ya betul, di KBBI atau biasa kita sebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, untuk mencari kata sulit atau pengertian atau arti dari kata sulit, kalian harus menemukan kata dasarnya dulu. Contohnya itu di nomor 5 itu ada namanya kepunahan. Maaf ya, itu harusnya kepunahan, kurang AN ya, harusnya kepunahan. Nah, kata dasar dari kepunahan itu apa? Ya, punah. Berarti kalian mencari katanya punah, jadi jangan kepunahan. Kalau kalian mencarinya melalui online atau internet, kalian bisa cari langsung kepunahan. Cuma kalau kalian menggunakan kamusnya langsung, kamus yang manual book, kalian biasanya harus mendapatkan kata dasarnya terlebih dahulu. Ya, jadi kayak kepunahan berarti kalian cari kata punah, jangan kepunahan. Karena kan kalau kamus itu kan biasanya, ada, apa, hurufnya ya, A, B, C, sampai Z. Jadi kalian bisa cari dari P. P baru setelah itu huruf selanjutnya yaitu U, baru N, baru A, baru H, nanti kalian akan menemukan kata dan pengertiannya. Nah, yang pertama ada ahli, kira-kira artinya apa ya anak-anak ya? Pasti sering dengar kan, cuma mungkin belum tahu artinya. Nah, artinya ahli itu adalah orang yang mahir atau paham sekali dalam suatu ilmu tertentu. Contohnya yaitu ahli gizi, berarti orang itu mahir atau paham mengenai gizi. Terus ada ahli gigi, berarti orang itu ahli dalam gigi. Terus ahli masak dan lain sebagainya. Nah, sedangkan identitas itu ciri-ciri atau keadaan khusus seorang, ya, atau jati diri seseorang itu identitas. Nah, penutur itu orang yang bertutur, orang yang berbicara, itu namanya penutur ya anak-anak ya. Oh iya, kalau penutur itu kan
kata dasarnya itu dari tutur. Jadi kalian bisa cari kata dasarnya di KBBI dengan, kata kuncinya itu tutur. Jadi jangan penutur tapi tutur ya anak-anak ya, biar mudah dicari. Nah selanjutnya ada globalisasi, itu artinya proses masuknya ke dalam ruang lingkup dunia. Yang selanjutnya ada kepunahan atau punah, itu artinya habis semua hingga tidak ada sisanya. Nah anak-anak, kita akan belajar menemukan informasi penting di dalam sebuah teks. Nah, caranya gimana sih kira-kira menemukan informasi penting dalam teks? Ya, betul. Sama seperti gambar yang Misulan berikan. Yang pertama itu adalah membaca buku atau membaca teks dengan seksama. Ya, jadi dengan kalian membaca, kalian pasti akan menemukan informasinya. Ya, kalau kalian tidak membaca ya pasti tidak akan mendapat informasi apa-apa. Tapi kalau kalian membaca, kalian akan mendapatkan informasi yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Lalu setelah itu, dengan membaca pun kalian bisa memperkaya pengetahuan kalian ya, tentang dunia ini, tentang apapun itu yang kalian baca bisa menjadi pengetahuan, menambah wawasan kalian. Nah, dengan membaca tuh, jadi kita memiliki wawasan yang sangat luas tuh sama seperti gambar yang kedua. Jadi kita punya banyak pengetahuan ya, pengetahuan tidak hanya mengenai satu hal, tapi bermacam-macam hal kita bisa tahu dengan cara membaca buku. Kalian pasti ingat ya, ada pepatah bilang, eee, "Buku adalah jendela dunia." Ya, berarti buku itu dengan membaca kalian bisa mengerti wawasan mengenai dunia ini. Jadi rajin-rajin baca buku ya. Nah, berikut langkah-langkah menemukan informasi penting dari sebuah teks. Langkah yang pertama, yaitu kalian harus membaca judulnya dulu. Jadi misalkan kalau kalian mau menemukan informasi, kalian cek dulu judulnya itu tentang apa. Nah, dengan kita melihat judul, kita biasanya sudah bisa mengira-ira isinya itu tentang apa, ya. Nah, setelah membaca judul, kalian bisa membaca keseluruhan isi teks. Jadi semuanya kalian bisa baca ya dari awal sampai akhir, sehingga kalian bisa menemukan intinya, menemukan informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, setelah kalian membaca, mengetahui, nah hal yang terakhir kalian lakukan adalah mencatat hal-hal penting yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Jadi sama seperti kata sulit seperti tadi, misalnya kalian belum tahu, dicatat lalu kalian cari tahu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh online, boleh juga yang offline atau dengan menggunakan kamus langsung ya. Nah, coba kalian baca teks di Bupena 4C halaman 104. Di situ ada sebuah teks dengan judulnya itu Ragam Budaya di Festival Isan Mulang. Ya. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4 ada 4 paragraf di dalamnya. Nah, kita mau mencari informasi penting dari teks tersebut. Nih, misalnya sudah buat menggunakan peta pikiran. Jadi di sini ada, eee, apa, ini adalah judulnya, Ragam Budaya di Festival Isan Mulang. Terus ini adalah subjudulnya, ya. Jadi ini judul, terus ini subjudulnya. Jadi yang akan kita ketahui apa saja, ya. Yang pertama kita akan mengetahui makna Festival Isan Mulang itu apa, terus tujuan diadakannya, sama hal-hal yang terdapat di Festival Isan Mulang itu apa saja, ya. Kita bisa sajikan menggunakan peta pikiran, bisa juga menggunakan tabel, bisa juga dengan menggunakan sebuah paragraf ya, tapi lebih enaknya, lebih mudahnya kita menggunakan peta pikiran. Nah, kita bisa ketahui ya, makna Festival Isan Mulang itu ada di paragraf kedua. Ya, artinya yaitu pantang mundur atau pantang menyerah ya. Itu maknanya. Terus tujuannya kita bisa lihat di paragraf kedua juga ada tujuannya, yaitu menampilkan serta mempopulerkan keanekaragaman budaya di Kalimantan Tengah dalam bentuk karnaval. Itu tujuan diadakan Festival Mulang ya. Sedangkan hal-hal yang terdapat di Festival Mulang, kalian bisa lihat di paragraf ketiga dan juga paragraf keempat anak-anak. Nah, yang pertama itu
Tari Dayak serta busana aksen ya, maaf itu aksen kulit kayu penutup kepala berhiaskan ukiran burung endemik, endemik itu berarti burung, asli dari Kalimantan seperti paruh panjang dan bulu-bulu. Terus ada juga barisan yang mewakili berbagai suku bangsa di Kalimantan Tengah dan juga terdapat keanekaragaman hayati. Ya, ini dijelaskan semua di dalam teks. Ini informasi penting yang kalian dapatkan dari teks tersebut. Nah, anak-anak, misalnya mau tanya, kira-kira ide pokok itu apa sih? Ada yang masih ingat tidak? Pasti masih ya. Ya betul, ide pokok itu sama dengan gagasan pokok ya. Nah, ide pokok itu adalah gagasan utama atau inti yang dibahas ataupun dibicarakan dalam sebuah paragraf. Ya, jadi ide pokok ini biasanya terdapatnya itu di paragraf. Jadi biasanya di dalam sebuah teks misalkan ada beberapa paragraf, berarti ada beberapa ide pokok di dalamnya, gitu ya. Nah, biasanya satu paragraf itu memiliki hanya satu ide pokok, sedangkan yang lainnya disebut apa, Miss? Yang lainnya disebut dengan gagasan penjelas, ya. Nah, ide pokok itu kalian bisa dapatkan dari kalimat utama. Ingat kan kemarin menentukan kalimat utama, kalian bisa cek langsung di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kalau apa namanya intinya di kalimat pertama berarti dia namanya paragraf deduktif, depan ya, de. Jadi depan deduktif. Kalau yang di belakang itu namanya induktif. Kalau yang di depan dan di belakang kalimat utamanya berarti itu namanya paragraf campuran. Good, masih ingat. Nah, selanjutnya mari kita cari ide pokok pada bacaan ragam budaya di Festival Isen Mulang ya. Berarti kita mencarinya itu per paragraf anak-anak. Nah, ada 4 paragraf ya. Coba paragraf satu itu kira-kira ide pokoknya itu atau kita cari kalimat utamanya dulu saja. Ada di kalimat keberapa? Ya, ada di kalimat pertama ya. Jadi kita bisa simpulkan saja atau buat intinya aja. Jadi tidak perlu satu kalimat itu kalian tulis semua, tidak perlu. Tapi kita bisa ringkas dengan cara menampilkan kekayaan Indonesia ya. Jadi tidak perlu ada banyak cara untuk menampilkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh negeri ini. Jadi tinggal kita cari intinya. Oh, berarti cara menampilkan kekayaan Indonesia. Kalau paragraf kedua, kalimat utamanya ada di mana? Oh, ya betul. Ada di ada di kalimat terakhir, yaitu tujuan diadakannya Festival Isen Mulang ya. Ini ide pokoknya, jadi intinya dari paragraf tersebut. Dan paragraf ketiga itu kalian bisa cari di kalimat terakhir, yaitu keindahan budaya dari Kalimantan Tengah. Dan paragraf keempat itu tentang kebinekaan bangsa saat Festival Isen Mulang. Itu terdapat di kalimat pertama. Nah, anak-anak, tadi penjelasan misulan ya. Mari kita coba mengerjakan tugas. Kerjakan tugas yang terdapat pada Google Form. Nanti misulan akan lampirkan di classroom ya anak-anak ya. Ada 10 soal, nanti kalian bisa jawab dan itu semua mengenai, ide pokok dan juga mencari kata sulit beserta informasi yang terdapat pada suatu teks ya. Jadi sebelumnya tolong disimak dulu videonya misulan agar kalian bisa mengerjakan tugasnya. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan. Tuhan berkati jika ada pertanyaan, Misulan dengan senang hati menerima dan menunggu pertanyaan dari kalian semua. Oke anak-anak, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati, dan semangat mengikuti PJJ. Salam sehat.